Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaliza Zaki Firyawan dari kelas Manajemen 23D dengan NPM 234111183. Di sini saya akan membawakan materi tentang FGD, yaitu Focus Group Discussion. Pengertian Focus Group Discussion yaitu FGD. FGD merupakan bentuk wawancara semi terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang moderator ahli. Dalam konteks penelitian kualitatif pada ilmu sosial, jenis diskusi ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan atau berkaitan dengan pengembangan produk. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antar peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas waktu tertentu. Keseluruhan diskusi dirancang dengan suasana santai sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan. Selanjutnya, ada tujuan Focus Group Discussion, FGD. Tujuan umum dari Focus Group Discussion, yaitu FGD, adalah untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu dalam dunia kerja dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas. Dalam wawancara karyawan, FGD digunakan untuk menilai tingkat kreativitas dan kemampuan berpikir dari kandidat. Apabila sudah memasuki dunia kerja, para kandidat akan menghadapi berbagai permasalahan. Untuk itu, FGD mampu menjadi wadah untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi masalah dengan harapan pihak perusahaan dapat memperoleh gambaran komprehensif. Selanjutnya, tahapan dalam Focus Group Discussion. Setelah mengetahui tentang FGD, hal penting lainnya yang wajib diketahui ialah tahapan-tahapan untuk melaksanakan FGD tersebut. Secara garis besar, terdapat 6 tahapan yang meliputi 1. Memilih moderator. Langkah pertama dalam Focus Group Discussion adalah pemilihan moderator. Dalam hal ini, perlu diketahui bagaimana peran moderator dalam kegiatan diskusi. Seorang moderator memiliki tanggung jawab untuk mengelola diskusi sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan moderator FGD meliputi profesionalisme, kemampuan berpikir kritis, keahlian dalam analisis, kemampuan yang jelas dan lugas, sikap objektif dan netral, kemampuan menjadi tegas dan namun tetap tenang, keterampilan mendengarkan dan mengamati. Selanjutnya yang kedua, menyiapkan tim. Setelah itu, tim perlu dibentuk untuk memperlancar proses diskusi. Jumlah anggota tim bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan adanya pendistribusian tugas atau peranan peserta diskusi. Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal dan lokasi untuk pelaksanaan FGD. Yang ketiga, mengenalkan topik dan mengajukan pertanyaan. Tahap berikutnya melibatkan pembagian peserta menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah anggota dalam satu kelompok dapat disesuaikan untuk diskusi mini. Bisa diisi 4-5 orang, sementara diskusi yang lebih besar dapat berisikan 8-12 orang. Setelah pembagian kelompok, moderator memperkenalkan topik, menjelaskan aturan, dan membagi waktu. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya bersifat terbuka untuk mendorong partisipasi dan
pandangan dari anggota kelompok. Yang keempat, merangkum isi diskusi. Tim yang bertugas sebagai notulen harus dengan cermat mencatat semua poin penting dan tanggapan dari peserta selama diskusi. Penggunaan teknik rekam juga dapat menjadi alat efektif untuk memastikan informasi yang lengkap. Selanjutnya yang kelima, menganalisis data. Setelah diskusi berakhir, tim yang bertugas untuk menganalisis data akan mengevaluasi catatan yang telah dibuat. Analisis mencakup evaluasi pendapat dari setiap peserta. Cara mereka mempertahankan pandangan, pola diskusi yang terjadi, dan kesimpulan umum. Analisis ini penting guna mencapai tujuan FGD, yakni menghasilkan informasi yang mendalam dan komprehensif. Yang keenam, pengambilan keputusan. Langkah terakhir dalam FGD adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis. Keputusan ini dapat mencerminkan pandangan umum terkait topik yang dibahas. Jika FGD dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi, keputusan tersebut dapat berupa penentuan peserta yang memenuhi kriteria dan layak melanjutkan ke tahap berikutnya. Perbedaan FGD dan interview. Jumlah peserta. FGD, Focus Group Discussion, melibatkan sekitar 4-15 peserta, di mana setiap peserta akan saling berinteraksi. Sementara interview atau wawancara umumnya melibatkan satu calon pelamar yang dinilai oleh satu atau lebih pewawancara. Yang kedua, hal yang ditanyakan. Pada FGD, peserta diberikan isu atau topik yang umumnya tidak berkaitan langsung dengan dunia kerja. Diskusi lebih berfokus pada pandangan umum terhadap suatu isu. Sedangkan pada interview, calon pelamar akan diberikan pertanyaan tentang berbagai hal sederhana dan berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilamar. Yang terakhir adalah hasil akhir. FGD menghasilkan data dari interaksi kelompok terkait dengan topik yang dibahas. Tidak hanya dari individu, sementara pada interview, output yang dihasilkan ialah pihak HRD mampu mendapatkan data individu dari calon pelamar, serta keputusan yang didasarkan pada penilaian terhadap kualifikasi dan keterampilan individual. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat, dan yang bagi menonton, saya berterima kasih. Saya akhiri, saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.